Jawab dulu mungkin ya, 3, karena saya nggak nyatet, takut lupa. Nanti kalau ada tambahan nggak apa-apa. Yang pertama saya jawab, mohon izin sebelumnya karena saya duduk di atas ini suladab ini, banyak yang lebih sepuh dari saya kurang ajar sekali ini. Biasanya saya berdiri, tapi karena katanya di sini tradisinya duduk, ya udah saya manut aja. Untuk yang tadi saya jawab duluan. Saya itu memang kebetulan ini lagi di Jakarta, Pak. Saya sebenarnya itu dari setiap bulannya itu saya 26 harinya itu pasti ke daerah-daerah memberikan, ya kurang lebih seperti ini. Saya sebenarnya memang lebih suka kalau di Jakarta, Pak. Memang lebih suka kalau di Jakarta. Saya lebih senang sih. Kalau soal pilihan politik silahkan lakukan siapa aja yang paling cocok, Pak. Yang siapapun, pilihan politik siapapun, pakai hati nurani aja. Yang mana yang cocok, coblos. Mau siapa, mau Anies kayak, mau Ganjar kayak, mau Prabowo, silahkan aja. Yang penting satu, Pak, jangan karena pilihan politik lalu kita kemudian memusuhi saudara kita sesama Muslim, terutama wabil khusus. Jangan, Pak, jangan. Kita tetap nurani, kita berpolitik secara dewasa aja. Udah silakan aja, Pak, itu soal nurani, soal pilihan. Satu hal, kalau saya diminta untuk mengendorse itu, aduh mohon maaf, Pak, saya yang justru teriak-teriak melawan politisasi agama di masjid, saya paling anti, Pak, karena saya betul-betul tidak mau kejadian-kejadian di dalam Islam awal yang kemudian kita bentrok saling bantai, bahkan di dalam masjid. Di dalam masjid itu jangan salah, Pak, terjadi pembunuhan berkali-kali karena persoalan politik. Jangan kotori masjid dengan itu. Ini Baitullah ini. Baitullah ini. Itu ya. Terus soal ini, mohon maaf, ini pertanyaan yang sebenarnya paling sering saya lakukan karena gini, Pak, tenaga ahli di Densus itu memang yang dari sipil, saya sipil, yang dari sipil itu memang jarang, Pak. Dan saya dulu punya pertanyaan yang sama ketika saya di luar. Ketika saya di dalam saya baru tahu. Tapi saya mengatakan memang ISIS, Al-Qaeda dan termasuk kelompok-kelompok teror yang ada di Afrika, di Somalia dan Nigeria, ini ada fabrikasi orang barat. Tapi yang menjadi persoalan adalah kemudian korban-korbannya di Indonesia ini serius dan beneran, Pak. Mereka belum sadar bahwa mereka ini dijebak oleh orang barat. Sehingga ketika dia itu punya keyakinan menggunakan bom bunuh diri itu adalah masuk surga, dia lakukan, benar itu, Pak. Kalau mereka sadar bahwa ini adalah bikinan barat, pasti mereka sadar. Nah, yang dihadapi Densus itu adalah orang-orang yang tidak merasa bahwa dia ini dijebak oleh operasi-operasi barat ini. Makanya kemudian hari ini Densus itu lebih banyak melakukan upaya-upaya pencegahan, Pak. Jadi Densus itu nangkep untuk disadarkan. Yang tukang nyadarin siapa? Saya salah satunya, dan salah satunya juga ada namanya Dr. Najih Ar-Ramadhani, ini S2 lulusan Suriah. Ada Dr. Ginanjar Sya'ban, ini lulusan Al-Azhar dari Mesir, dan berbagai akademisi dari perguruan-perguruan tinggi Islam. Itu dipakai, Pak, termasuk saya. Percayalah, Pak, mohon maaf Pak Haji, Pak Kiai, saya ini memang lahir di tengah keluarga Nahdien. Saya bukan Gus, karena bapak saya ini pedagang besi tua. Jadi panggil saya Cak Islah aja, jangan panggil Gus. Gus itu anaknya Kiai. Yang Kiai itu kakek saya. Kakek saya iya. Kakek saya itu santri terakhir dari Syekhona Khalil. Satu kamar ketika mondok di Syekhona Khalil dengan Kiai As'ad Samsul Arifin Sukorjo. Kakek saya namanya Kiai Haji Zayyadi bin Abdul Basuni. Nah, bin Kiai Haji Abdul Basuni. Ini kakek saya. Tapi bapak saya orang biasa, makanya jangan panggil saya Gus. Apalagi panggil saya Kiai, banyak di daerah-daerah, aduh bukanlah, saya santri biasa. Nah, satu hal yang kurang dipahami bahwa pertanyaan bahwa kenapa sih kok yang dikejar-kejar Densus itu orang Islam? Kan gitu. Terorisme itu tidak ada agamanya, Pak Kiai. Nah, mengapa mereka menunggangi agama? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Dan pertanyaan itu juga dilakukan oleh orang India kepada pasukan anti teror di India. Kenapa sih yang dikejar-kejar pasukan anti teror di India ini kok agamanya Hindu semua? Kenapa sih yang dikejar-kejar pasukan polisi India ini kok orang Hindu semua? Pertanyaan yang sama juga di Jerman. Kenapa sih yang dikejar-kejar oleh pasukan anti teror Jerman ini selalu orang Protestan? Sama, Pak. Dan orang-orang di Myanmar juga mengatakan, kenapa sih kita kan cuma mau ngebunuh orang Rohingya yang beragama Islam, tapi yang dikejar-kejar polisi kenapa kok orang Buddha?
Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, Pak, bahwa kelompok-kelompok teroris ini selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara. Teroris di India itu agamanya Hindu, Pak. Kelompok Bharatiya Janata garis keras, Hindutva, Shiv Sena, ini orang yang ngebunuh orang Islam dan orang Kristen di India. Yang namanya Narendra Modi ini sekarang brutal, Pak. Kota-kota yang namanya Islami itu diganti menjadi berbau kehindu-hinduan. Jadi kalau ada kota yang seperti Ahmedabad itu dirubah sekarang. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang menunggangi agama dengan pemeluk terbesar. Nah, kenapa yang mempersekusi orang Rohingya yang orang Islam itu orang Buddha? Ya karena agama mayoritas di Myanmar itu pemeluk agama Buddha, Pak. Kelompoknya namanya Asin Wiratu. Ini terorisnya Myanmar ini. Agamanya apa? Buddha. Kelompok yang menunggangi Protestan di Jerman, nama kelompoknya Baader-Meinhof. Di Amerika terorisnya orang Kristen, Pak, orang evangelis. Nama terorisnya Timothy McVeigh, Ted Kaczynski. Nama kelompoknya White Supremacy, Ku Klux Klan. Dia pasti menunggangi agama dengan pemeluk terbesar. Kenapa? Supaya aksi-aksi dan dalam rangka mewujudkan cita-citanya ini mendapat dukungan oleh kelompok mayoritas. Di Indonesia, kelompok teroris JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini semua menunggangi Islam. Supaya apa? Setiap mereka melakukan kejahatan supaya terlihat terhormat. Sebelum melakukan aksi bom bunuh diri, dia takbir. Supaya kelihatan apa? Supaya kelihatan Islami, Pak. Dan mereka pinter. Nama kelompok organisasinya itu Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Islami, Pak. Karena apa? Kalau namanya Islami, dia berusaha mendapatkan dukungan dari orang Islam. Dan dia mengatasnamakan gerakannya itu gerakan Islam. Dan dia melakukan kekerasan dan pembunuhan itu atas nama Islam. Polanya sama. Di India mengatasnamakan Hindu. Nah, ini juga yang kemudian menjadi pola. Jadi kalau kemudian Densus menangkap orang dengan dugaan teror, dia ditangkap bukan karena beragama Islam, tapi karena dia ingin melakukan teror. Kalau orang Islam, karena kalau Islam saja yang ditangkap oleh Densus, mungkin yang ditangkap Densus itu udah jutaan, Pak. Densus melakukan penangkapan dari tahun 2000 sampai hari ini nih, kurang lebih sekitar 2127 orang. Dari tahun 2000 ini, 20 tahun lebih. Jadi orang-orang ini menunggangi Islam supaya dia ini kelihatan semua kejahatannya itu dimaklumi oleh kita. Dan di Amerika Selatan terorisnya kelompok FARC namanya, beragama Katolik, Pak. Nah, ini penunggangan ini, makanya terrorism has no religion. Terorisme itu nggak ada agamanya. Mereka akan menunggangi agama supaya apa? Karena apa? Agama itu kan ada dogma. Dogma itu adalah percaya nggak percaya harus percaya. Ini yang dimanfaatkan. Kemudian di dalam agama itu ada namanya martirdom. Martirdom itu kalau kamu mati berjuang untuk agamamu, maka itu akan syahid dan kamu akan masuk surga. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ini. Yang ketiga adalah Messianic belief, atau Messianic belief ini kalau di dalam istilah adalah nubuat akhir zaman. Semua agama, Pak, semua agama bukan hanya Islam, percaya menjelang hari kiamat yang berkuasa itu hanya agamanya. Kristen juga punya kepercayaan ini. Nah, ini yang dipakai oleh teroris-teroris itu untuk menunggangi agama. Kamu harus menjayakan agamamu karena ini adalah hari-hari menjelang kiamat. Nah, ini yang dipakai. Celah-celah ini yang dimanfaatkan. Konsep kesyahidan itu bukan hanya Islam, Pak. Kristen juga punya. Martirdom namanya. Dogma, apakah hanya Islam? Enggak, semua agama, Pak. Hindu, Buddha semua punya. Nah, ini yang dipakai oleh kelompok-kelompok seperti ini, dan kemudian mereka menggunakan dalil-dalil dan ayat-ayat yang tidak lagi memperhatikan asbabun nuzul ataupun asbabul wurudnya. Ayat-ayat tentang perang dipakai hari ini sehingga apa? Semua orang seolah-olah merasa legal untuk melakukan aksi bunuh diri. Kalau kemarin kita lihat ayat-ayat Al-Baqarah ayat 29 dan 41 yang dilakukan oleh Agus Muslim, pelaku bom Astana Anyar kemarin, itu dilakukan karena dia menganggap bahwa ini harus diperangi. Padahal yang dibunuh itu, tahu nggak? Itu anggota Torikohnya persis, Pak. Polisinya itu. Yang dibunuh dia, yang menjadi korban itu. Tapi dia merasa bahwa ini harus dibunuh karena ini togut. Dan ayat yang dipakai itu adalah ayat yang turun
pasca perang Tabuk karena banyak orang mukmin di Madinah yang menolak untuk ikut berperang bersama Nabi. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kadang-kadang membodohkan orang, padahal ini semua adalah jebakan-jebakan Batman orang barat. Supaya apa? Supaya kita saling bunuh satu sama lain. Densus, apakah ini bagian dari operasi barat? Tidak, Densus itu ingin menyadarkan mereka. Densus zaman dulu Pak, undang-undangnya beda, namanya Undang-Undang Nomor 15 2003. Orang melakukan tindakan baru bisa ditangkap. Setelah bomnya meledak baru bisa ditangkap. Setelah korban bergelimpangan baru bisa ditangkap. Hari ini Densus punya undang-undang baru, namanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Orang baru berniat bisa ditangkap. Nah, ngukur niatnya ini dari mana? Ada berbagai indikatornya. Sudah latihan militer, mereka sudah melakukan koordinasi pendanaan, mereka sudah ngumpulin alat-alat bahan-bahan kimia untuk dijadikan bom. Nah, ini ditangkap. Nah, ini baru mens rea, baru niatan udah bisa ditangkap sekarang. Tujuannya apa? Disadarkan, Pak. Tapi kalau ketika ditangkap dia ngeluarin senjata untuk nembak petugas, ya otomatis itu pilihannya do or die aja. Siapa yang bisa bertahan hidup? Itu namanya kalau di dalam undang-undang kepolisian namanya Notwehr atau Overmacht. Nggak ada pilihan lain. Tapi kalau bisa ditangkap hidup, hidup Pak. Dan itu disadarkan di penjara. Alhamdulillah yang sadar udah banyak. Setelah keluar dari penjara yang sadar-sadar ini diberi modal untuk membuat nanam kopi. Banyak Pak. Kalau itu saya bisa bersaksi kalau itu. Karena saya terlibat langsung dalam pencegahan ini. Mantan-mantan napi teroris itu yang sudah kita datangkan ke pengajiannya Gus Baha itu berbis-bis. Kita paksa untuk datang ke Gus Baha supaya apa? Supaya mereka belajar tasawuf, belajar hikam, supaya bersih hatinya. Dan mereka ini diberi modal untuk membuat kebun kopi di Subang, di Terawas, di Jawa Timur, termasuk di Sentul ini Pak. Ini binaan Densus semua. Kurang lebih hampir 1.000 mantan napi teroris yang sudah diberdayakan secara ekonomi. Sampai kemudian kadang-kadang iri, enak ya jadi teroris, setelah itu dimodalin. Tapi ini kan dalam rangka untuk menyadarkan mereka. Kalau yang ditembak mati seperti Dr. Sunardi itu Pak, karena dia memang sudah membuat surat wasiat ke keluarganya bahwa saya akan mewakafkan hidup saya, kalau saya ditangkap oleh orang-orang togut, saya tidak akan menyerah begitu saja, saya akan melawan dan saya lebih baik mati. Sehingga apa yang dilakukan dia itu ketika ditangkap, dia berusaha menyerang petugas, dan itu kronologinya udah jelas. Dia memang lebih memilih mati, sehingga akhirnya tidak ada pilihan lain bagi petugas yang bergelayutan di mobilnya itu daripada dia yang mati, ya akhirnya ditembak. Selebihnya aman Pak. Sudah ribuan teroris yang disadarkan. Saya juga ikut serta di dalamnya. Dan saya pastikan hampir 99,9% yang teroris yang ditangkap oleh Densus, saya bertanggung jawab dengan data ini, mereka penganut Wahabi Salafi. Saya sering bicara ini di berbagai media. Saya bertanggung jawab dengan data ini karena saya juga ikut menginterogasi mereka, saya ikut proses penyadaran mereka, dan mereka semua sama dengan kelompok yang bernama Wahabi Salafi ini. Tapi ustadz-ustadz Wahabi Salafi ini kan semuanya sejuk-sejuk aja, bahkan menghina pemimpin kan dilarang, unjuk rasa saja diharamkan, bahkan merokok pun diharamkan karena membahayakan diri sendiri. Nggak mungkin jadi teroris yang membahayakan orang lain, nggak mungkin. Ini kan ngelesnya kan begitu mereka. Ini pintu pembuka Pak. Karena ketika orang tertarik dengan ajaran ini, ketika sudah masuk ke dalamnya, dia akan dibangun dengan kesadaran-kesadaran kognitif bahwa orang lain yang berbeda dengan kamu pasti salah. Dan disitulah kemudian muncul hakimiyah takfiriyah, menghakimi orang, sibuk menghitung dosa orang lain, dan orang yang berbeda itu langsung dianggap fasik karena dia maulidan, karena dia tahlilan, karena dia haul, karena dia baca ratib, karena takdim kepada para habaib. Nah, ini kemudian kita dianggap fasik. Dari situ kemudian muncul kebencian-kebencian yang pada akhirnya melahirkan produk-produk akhir teroris yang ditangkap oleh Densus 88. Orang seperti kita nih Pak, yang kalau sholat subuh baca kunut, nggak ada Pak yang ditangkap oleh Densus. Wallahi, saya bersaksi. Mereka semua ini nggak ada yang baca kunut Pak kalau sholat subuh. Semua yang ditangkap ini nggak ada yang mau. Jangankan itu Pak, memendekkan jenggot aja mereka nggak mau. Memendekkan. Padahal kalau saya memberitahu mereka, kamu tahu nggak kata Imam Ghazali, semakin panjang jenggot itu semakin kecil otaknya, saya bilang. Mereka tetap nggak mau Pak, tetap segini.
Nah ini ideologi-ideologi yang ditanamkan itu. Jadi bukan ngejar orang Islam, orang yang menunggangi Islam. Gitu kurang lebih Pak Kiai, mohon maaf. Nah ini kan akhirnya jadi lupa, saya biasanya satu pertanyaan langsung saya jawab. Itu dia, apa itu Pak tadi Pak? Oh politik, nah ini Nabi. Oke. Begini Pak, satu-satunya kelompok yang selalu menyeret paksa persoalan politik terhadap ranah keimanan ini namanya kelompok Khawarij. Jadi hari ini kemudian ada beberapa ulama, beberapa ustadz yang mengatakan bahwa orang Islam wajib menegakkan khilafah. Kalau wajib itu sudah namanya sudah harus Pak. Kalau kita tidak melakukan artinya berdosa. Ini pola Khawarij seperti itu Pak. Lalu kenapa khilafah ini mereka mengatakan bahwa khilafah ini buatan Allah? Supaya untuk mempertegas bahwa urusan ini betul-betul urusan akidah. Kan begitu. Kalau dikatakan ini bukan buatan Allah, maka faktor akidahnya menjadi gugur. Percuma saya mengatakan bahwa kalau tidak mendukung ini maka kalian bukan Islam dan sebagainya. Makanya dikatakan ini buatan Allah. Padahal khilafah itu Pak, semua kitab sejarah, kitab-kitab tarikh mengatakan, bahkan Ibnu Taimiyah dalam Taklid As-Siyasatus Syariah, dia mengatakan sistem ahlul halli wal aqdi ini seharusnya tidak dipakai oleh Bani Abbasiyah. Kenapa? Ini buatan bangsa Romawi. Namanya Concilium Plebis. Dipakai oleh bangsa Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium. Sistem syuro yang dipakai oleh pada zaman ketika menentukan Sayyidina Abu Bakar ini sudah dilakukan oleh bangsa Romawi sekitar 1200 tahun sebelum Islam pakai ini. Namanya Respublika Romana. Sama Pak, cuma ini versi Islam aja. Artinya apa? Ini buatan manusia. Kalau kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dikatakan Allah itu sudah nggak ada perlu politik-politikan itu. Karena Allah ini sudah menciptakan alam semesta. Dan Allah yang memiliki alam semesta. Manusialah kemudian yang sering mengatasnamakan langit untuk menguasai petak-petak bumi. Ini kata Ibnu Khaldun. Atas nama langit itu maksudnya atas nama Allah. Nah ini kemudian yang khilafah ini, kalau saya nih curiga nih, kantor pusatnya Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir itu di London Pak, di London. Nah ini yang harus kita perhatikan. Pendanaannya, saya udah cerita tadi, saya tenaga ahli di Densus 88. Pendanaannya datangnya dari Eropa Pak, berliku. Ada yang lewat Qatar, ada yang lewat Kuwait, ada yang lewat Cayman Island, ada yang lewat Bermuda, ada yang lewat negara-negara perintil Pasifik seperti Fiji. Berliku Pak, masuknya ke sini. Ada yang masuk lewat Boyolali, ada yang masuk lewat Tegal Gundil di Bogor, BNI cabang Bogor. Ada yang lewat BNI cabang Boyolali. Jatuhnya ke siapa? Orang yang berkedok menjadi ekspor impor beras di Boyolali. Setelah itu uang itu dibawa gelondongan berbentuk cash ke Jakarta, lalu distribusikan, disetor ke bank dan dikirim kemana-mana. Data intelijen, saya bertanggung jawab dengan ini. Orang Barat loh yang membiayai. Sementara di negara-negara Islam gerakan khilafah ini justru diharamkan dan dilarang. Saudi itu kalau dengar kata Hizbut Tahrir itu pasti diuber, digantung pasti. Kiai Yusuf Al-Qaradawi itu karena dia mendukung khilafahnya Ikhwanul Muslimin sampai beliau wafat itu tidak boleh masuk Saudi, nggak boleh haji umroh, nggak boleh, di ban. Dan ulama-ulama Saudi yang mendukung khilafah ini ditangkap-tangkepin, termasuk Salman Audah, dipancung. Coba bayangin, ini kan sebenarnya produk-produk Barat yang berusaha untuk dialirkan ke negara-negara Muslim untuk memecah belah kita. ISIS difabrikasi siapa? Arab Pak, Barat. Al-Qaeda yang nyiptaan siapa? Hillary Clinton udah ngomong, ini buatan Amerika kok. Tapi kemudian orang Indonesia banyak yang terpengaruh dan kemudian karena faktor, ya mohon maaf, karena tidak peka, tidak sadar bahwa kita ini semua dijadikan boneka-boneka politik untuk dibenturkan satu sama lain. Termasuk gerakan khilafah ini kan supaya kita mundur ke 600 tahun yang lalu. Sementara mereka ingin menguasai masa depan.
Udah mikirin kita bikin pemukiman di Mars. Kan begitu. Dan kita hari ini betul-betul sedang bertarung dengan itu. Saya sering dituding liberal. Itu saya bahkan dianggap sebagai orang yang memecah belah Islam. Wallahi wa nabi. Tidak ada saya keinginan itu. Saya bahkan katanya dibiayai barat. Enggak Pak, saya ingin mengembalikan kejayaan Islam ini dengan ilmu pengetahuan. Saya sampai hari ini baca kitab termasuk buku-buku 1000 halaman Pak per bulan, 250 halaman per minggu. Dan saya ingin memberikan semua ini kepada umat. Saya cari duit. Saya nggak pernah nih, ada ajudan saya nggak pernah mau nerima duit Pak. Dikasih honor nggak pernah mau saya. Mau disewain hotel nggak pernah mau, disumbang bensin nggak mau. Siapa yang membiayai saya? Yang biayai? Yang membiayai Mabes Polri Pak, negara Pak. Karena saya tidak mau orang Islam ini selalu menjadi korban penangkapan yang kemudian ketika kita sadarkan itu betul-betul harus bergulat dengan itu. Sementara penyakitnya hanya satu, Wahabi. Penyakitnya itu aja. Nah kemudian Nabi juga pernah melakukan berbagai konsolidasi politik di masjid. Nabi melakukan konsolidasi politik di masjid, iya. Untuk apa? Untuk melawan musuh bersama yang bernama kafir Quraisy. Ulama-ulama kita juga dulu menggunakan masjid sebagai alat konsolidasi. Untuk apa? Untuk melawan penjajah Belanda. Musuh bersama seluruh satu bangsa. Musuh bersama satu, musuhnya satu Madinah. Hari ini apa? Kita diminta datang ke masjid mendengarkan ceramah politisi untuk melawan musuhnya sendiri. Bukan musuh kita semua. Kita dipaksa diajak untuk ikut berperang melawan musuhnya dia. Ini bedanya. Nabi enggak. Nabi menghimpun orang di Madinah, di masjid. Kita harus konsolidasi, kita harus menggali parit dalam perang Khandaq dan sebagainya, mengatur strategi. Kenapa? Ini musuh negara ini, namanya kafir Quraisy. Musuh bersama, common enemy. Maka rapatnya semua di masjid. Termasuk ulama-ulama NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, dulu ketika menghadapi Al-Khairat di Palu sana. Ketika menghadapi penjajah Belanda, itu semua rapatnya di masjid. Karena memang musuhnya Belanda, musuh semua orang. Hari ini kan enggak. Partai nyebarin amplop di masjid untuk membayar orang supaya ikut memusuhi musuhnya dia sendiri. Padahal kita nggak ikut musuhan sebenarnya. Kita ditarik untuk ikut bermusuhan musuhnya dia sendiri. Offside ini. Nggak boleh. Islam tidak punya tradisi seperti itu. Oh, kalau kita kemudian diserang oleh bangsa lain, mari kita rapat di masjid. Kita angkat pedang dari masjid, angkat senjata dari masjid, boleh Pak. Orang-orang Palestina itu rapatnya kebanyakan memang di masjid, di daerah Nablus, dari Ramallah, di tepi Gaza, di tepi barat, di Gaza. Memang semua konsolidasinya di masjid, karena musuhnya musuh bersama. Mau orang yang di tepi barat atau yang di Gaza, itu musuhnya Israel semua. Bahkan orang Syiah, Hezbollah yang ada di Lebanon pun memusuhi Israel juga, karena memang musuh bersama Israel ini, Zionis ini. Boleh menggunakan masjid. Nah, persoalannya politik-politik kita hari ini kan semuanya itu atas nama partai. Ayo kita musuh. Partainya siapa? Ya partainya lawan partai saya gitu. Nah, ini kan artinya kita diseret paksa ke dalam permusuhannya dia. Bukan musuh negara, bukan musuh bersama. Nah, itu bedanya antara politik masjid Nabi dan politik orang dalam pragmatisme politik. Itulah kenapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz melawan ini. Karena apa? Yang Muawiyah mencaci maki Sayyidina Ali, yang kelompoknya Sayyidina, ini dua-duanya udah wafat nih. Muawiyah bin Abu Sufyan dan Sayyidina Ali udah wafat, tinggal grup-grupnya aja nih, tinggal kelompok-kelompoknya aja yang saling caci maki. Makanya kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghentikan ini, karena ini sepihak, ini sepihak. Nah itu ya Pak. Apa yang mana? Yang mana pertanyaannya? Oh iya, yang jadi gini. Begini, yang paling bahaya itu Pak, menurut saya hari ini di dalam kelompok Islam sendiri. Kalau kelompok Wahabi ini memang mengglorifikasi kekerasan.
Yang tidak jauh bahayanya juga ini adalah kelompok sekularisme dan liberalisme. Ini jauh lebih bahaya sebenarnya secara akidah dan secara syariah. Ini jauh lebih berbahaya karena gini, saya punya teman juga sekolah di Amerika tapi bukan sekolah Islam, Pak. Dia sekolah di sekolah umum. Sekolahnya di Princeton di New Jersey. Dia itu makan babi, Pak. Islam. Karena dia menerjemahkan khinzir itu bukan babi. Nah, yang kayak begini ini kan bahaya, Pak. Dia Islam, dia menguasai keilmuan Islam, tapi kemudian dia menggunakan tafsir sesuka-sukanya. Nah, ini memang kelompok liberal dan sekuler. Ini jauhkan anak-anak kita dari pemahaman seperti ini. Naudzubillahi min dzalik, kita kalau kemudian menjadi orang-orang seperti ini yang punya pemahaman-pemahaman yang keluar dari maqasidus syariah, nggak boleh. Ini bahaya. Dan termasuk juga yang menghalalkan LGBT dan bukan menghalalkan, yang permisi terhadap LGBT segala macam. Kita tolak itu. Nggak ada pintu untuk LGBT di dalam Islam. Saya, Pak, meskipun lulusan Amerika tidak setuju dengan ini. Menghargai keberadaan mereka iya. Tapi jangan kemudian ini dilegalkan atas nama agama atau dengan undang-undang negara. Gak boleh, Pak. Rusia aja yang kayak gitu mengilegalkan kelompok ini. Gak boleh, Pak. Saya juga gak setuju itu. Ini dilegalkan, apalagi ada pernikahan sejenis yang harus dilegalkan. Saya gak setuju sama sekali. Saya pernikahan beda agama aja, kalau kemudian laki-lakinya ini non muslim, saya gak setuju. Saya tetap berpegangan kepada itu, tetap berpegang kepada konsep pernikahan ahlul kitabnya Nabi. Nah, ini kelompok-kelompok liberal sekuler ini buat saya terus terang harus dihindari. Karena ini halus sekali, Pak. Halus. Meskipun ada banyak tokoh sekuler dan liberal yang kemudian insaf pada akhirnya. Banyak, Pak. Teman saya yang tadinya liberal, ini tapi kalau yang belum insaf, Pak, puasa pun dia nggak puasa, Pak. Sholat pun nggak sholat. Banyak, Pak. Ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari pemahaman seperti ini. Kita betul-betul melekat secara akidah maupun secara syariat. Itu aja, itu kita harus jauhkan. Tapi tidak kalah pentingnya adalah ada orang yang kemudian menggunakan jubah-jubah kesalehan dan jubah-jubah agama yang justru mengagitasi kita dengan penghakiman dan pengkafiran terhadap orang yang berbeda. Ini nggak boleh, Pak. Kita ini kan semua hidup dengan tafsir-tafsir. Apakah kemudian kita ini semua sama tafsirnya? Belum tentu, Pak. Kalau kita ke Mekah, Pak, ada yang sholatnya sendakep, ada yang sholatnya itu lurus begini, ada yang lagi sholat itu netein anaknya yang ibu-ibu, ada juga yang sambil sholat itu baca ayat di HP, macam-macam. Tahu nggak mereka dengan yang berbeda-beda ini? Semuanya mengaku Islam dan semuanya mengaku benar, Pak. Nah, itulah tafsir. Tapi setidaknya, Pak, yang paling indah dari proses ketika berhaji atau umroh itu, saya baru pulang, Pak, sebulan yang lalu, saya umroh. Nah, yang paling indah dari situ adalah itulah satu-satunya ritual ibadah di dalam Islam yang setiap aliran apapun mengakui bahwa itu adalah tempatnya orang Islam untuk melebur dosa. Yang Syiah juga melakukan haji, yang Syiah juga melakukan umroh ke Mekah, yang orang-orang aliran-aliran yang aneh-aneh di Afrika juga melakukan haji ke Mekah. Artinya semua sama di situ, Pak. Tawaf, sa'i dan sebagainya. Mereka melakukan perenungan ketika mabit dan juga sama-sama sepakat untuk melawan kejahatan ketika di Jamarot, ketika kita jumroh. Itu semua sepakat, nggak ada dispute, Pak. Nggak ada perdebatan di situ. Semua aliran, semua tafsir, semua madhab, semua sepakat itu. Itulah satu-satunya. Nah, artinya apa? Di tempat pusat epicentrum kosmik bumi yang bernama Ka'bah inilah kemudian semua orang yang berbeda dalam tafsir apapun kemudian harus melebur di situ untuk tetap menyembah kepada Allah menurut dengan koordinatnya masing-masing. Orang Islam ini kan semua kan beda-beda, Pak. Nggak usah urusan jauh soal ibadah lah. Soal air liur anjing aja kita berbeda banyak. Ada yang najis mughalladah, ada yang najis biasa. Jadi perbedaan-perbedaan dalam tafsir ini tidak bisa dihindari. Tapi semua kemudian sepakat bahwa kita semua menyembah kepada Ka'bah arahnya. Kita nggak menyembah Ka'bah, tapi ini adalah medium sebagai epicentrum kosmik. Semua sepakat. Orang Islam di seluruh dunia itu menyembahnya, arah menyembahnya itu ke Ka'bah sebagai mediumnya di situ. Karena ini adalah pusat kosmik. Nah itu ya, Pak. Udah.
Biar jelas lagi, biar kan jamaah masih buat saya Pak, khilafah itu bukan syariat Islam. Khilafah itu adalah bagian dari sejarah Islam ya. Dan nanti yang akan, memang manusia ini ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Tapi kalau ketika soal khilafah yang kemudian kita ini sekarang gini, logikanya begini deh. Kita ini kalau memang mau menggunakan sistem khilafah, sistem yang mana yang mau dipakai? Di dalam sistem khilafah Islam itu ada sistem syuro, ada sistem al-mamlakah, ada sistem ahlul halli wal aqdi. Yang mau mana yang mau dipakai? Sistem syuro ini udah dipakai oleh bangsa Romawi juga, Respublika Romana namanya. Sistem al-mamlakah sudah dipakai juga oleh bangsa Romawi, namanya monarki absolut. Sistem ahlul halli wal aqdi ini juga sudah dipakai oleh bangsa Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium, namanya Concilium Plebis. Mau dibilang ini syariah dari mana? Ini ciptaan bangsa Romawi kok. Kalau kemudian kita menyepakati bahwa pemimpin harus dihormati, kita semua harus sepakat terhadap kesepakatan bangsa yang oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah disebut sebagai sistem al-asobiyah. Sama seperti ketika Nabi meminta orang di Madinah untuk sepakat dalam piagam Madinah. Artinya satu bangsa itu mustahil berdiri menjadi suatu negara kalau tidak ada kesepakatan bersama. Ini kata Ibnu Khaldun. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun ini kemudian dipakai oleh perumus teori-teori demokrasi modern seperti John Locke, John Maynard, dan Adam Smith untuk kemudian dipakai sebagai konstruksi pembentukan negara. Jadi jangan anggap bahwa demokrasi ini tidak menggali dari pemikiran-pemikiran Kanjeng Nabi dalam berpolitik di Madinah. Nabi itu ketika masuk di Madinah nggak ujuk-ujuk kemudian menjadi penguasa, Pak. Nabi itu juga babat alas dulu. Nabi itu mendamaikan dua suku yang bermusuhan berabad-abad, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Mulai dari Yaman ini udah bermusuhan ini. Ketika di Madinah masih bermusuhan, didamaikan oleh Nabi. Nabi mendamaikan dua pemeluk agama, Kristen dan Yahudi. Didamaikan oleh Nabi. Dulu Kristen dan Yahudi sebelum Nabi masuk Madinah ini selalu berantem untuk menjadi pemungut pajak atas nama kerajaan Persia. Lalu kemudian Nabi juga mendamaikan pendatang dan juga pribumi yang kemudian kita kenal dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ini semua didamaikan perbedaan suku, perbedaan agama, dan perbedaan status pendatang dan pribumi ini oleh Nabi menjadi satu kesepakatan bersama yang disebut dengan Piagam Madinah. Hak dan kewajibannya diatur secara sama. Nabi menghargai harkat dan martabat manusia tanpa melihat latar belakangnya. Nah, inilah kemudian yang dirumuskan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah sebagai konsep al-asobiyah. Mustahil satu negara kalau tidak punya kesepakatan bersama. Dari situlah kemudian ulama-ulama NU, Muhammadiyah, orang nasionalis, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha pasca kemerdekaan merumuskan sistem al-asobiyahnya Indonesia yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Ini nggak ujuk-ujuk, Pak. Semua ada sanad ilmunya. Para ulama itu ya juga nggak ngarang-ngarang sendiri. Mbah Wahid Hasim, ini semua ulama-ulama dari Muhammadiyah, Profesor Dr. Muhammad Yamin, semua ini kan menggunakan keilmuan-keilmuan mereka. Dan kemudian digali dari Ibnu Khaldun ini, digali juga dari bagaimana Rasulullah berpolitik. Nah, ini yang hilang kemudian dari kita seolah-olah karena Pancasila ini buatan manusia ini segala macam. Padahal ini semua berbasis dari kearifan-kearifan yang ada di dalam Islam. Bahkan Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah mengambil contoh negara Maghrib, Maroko pada zaman itu, abad ke-13. Lihatlah negara Maghrib itu. Rakyatnya selalu memberontak kepada pemimpinnya sehingga negara itu tidak pernah berdiri menjadi satu negara karena semuanya menjadi khawarij. Ini kata Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menggambarkan khawarij itu selalu menjadi oposisi, Pak. Orang yang selalu memilih menjadi oposisi dari waktu ke waktu itu khawarij, kata Ibnu Khaldun. Nggak pernah ada cocoknya kepada pemerintah. Mau pemerintah bagus dicari jeleknya, apalagi ketika jelek. Nah, ini khawarij ini. Islam itu mengajarkan kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin. Kalaupun dia ini zalim, harus diingatkan dengan cara yang sangat islami. Sama seperti ketika Allah menegur Nabi Musa untuk menegur Fir'aun dengan kata-kata yang lebih halus. Jangan dengan cara yang frontal. Ini cara Islam, Pak. Nah, hari ini kan enggak. Dicaci maki Jokowi, siapapun presidennya. Dulu zaman SBY juga dicaci maki, Pak. Begitu polanya.
Nah itu maksud saya yang ingin saya gambarkan, bahwa khilafah buat saya bukan syariah. Kalau syariah itu maka kita semua diatur dengan hukum-hukum yang mengikat. Politik itu fikih Pak, bukan akidah. Dimanapun politik itu fikih, soal kesepakatan. Fikih kan ijma, berbasis kesepakatan. Hukum fikih itu kan sepakat kita. Para ulama harus membuat ijtima. Nah fikih itu, politik itu fikih. Kita semua sepakat memilih pemimpin yang namanya Jokowi misal. Ya udah, ini ijma, ijtimanya di situ. Nggak ada akidah Pak. Terus kalau saya loyal kepada Jokowi saya kafir. Nah itu akidah itu. Itu pola khawarij Pak. Ini yang nggak boleh. Dan dulu sahabat itu, mohon maaf, ini sedikit sejarah yang kurang nyaman. Tapi ya direkam lagi. Tapi nggak apa-apa, ini kitab sejarahnya ada. Sahabat saling membunuh sahabat itu banyak Pak. Gara-gara apa? Politik. Yang membunuh Sa'ad bin Ubadah itu juga para sahabat. Karena apa? Sa'ad bin Ubadah tidak mau berbaiat kepada kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Dan sahabat yang dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah ketika zaman perang Hurrah, hampir 200 orang. Ini gara-gara beginian ini, karena persoalan politik. Yang satu yang membunuh sahabat yang lain ini menganggap dia halal darahnya, karena dia tidak mau berbaiat kepada Amirul Mukminin. Nah kalau sudah dibawa ke ranah-ranah akidah, selesai Pak, akhirnya terjadi pengkafiran. Sama seperti Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali. Karena apa? Ini dibawa paksa ke ranah-ranah syariah, dan kemudian diikat dengan penghukuman bahwa ini adalah keimanan yang wajib. Nah itu nggak bisa, karena politik itu ijma, fikih, hukum-hukum yang tidak mengikat, yang semuanya interpretatif. Orang yang anti terhadap pemimpin, oke saja, karena dia dianggap nggak bisa, ini dolim ini. Saya anak dua Pak, anak saya yang dua ini kadang-kadang menganggap anak saya yang satu menganggap saya tidak adil. Dua ini baru dua, apalagi 270 juta rakyat Indonesia ini, pasti ada yang bilang pemerintahan ini nggak adil. 270 juta, anak saya dua aja kadang-kadang, ayah nggak adil ini, terlalu sayang sama kakak. Dua itu, apalagi 270 juta. Nah ini yang terjadi di Madinah ketika itu, ketika ketidakadilan ini digugat-gugat kepada Kanjeng Nabi oleh Zulhuwaisirah. Nabi itu kurang ajar sekali, Nabi dituduh tidak adil. Lalu kata Nabi, kalau saya tidak bisa berbuat adil menurut kamu, lalu siapa lagi? Lalu Nabi mengeluarkan hadis yang disohehkan juga oleh Imam Bukhari, bahwa kelak akan lahir orang-orang seperti ini nih, yang cuma baca Quran cuma hanya sampai tenggorokannya. Dia akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dan benar, Zulhuwaisirah ini ternyata dari rahim pemikirannya Zulhuwaisirah ini yang melahirkan kelompok-kelompok Khawarij, termasuk Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Zulhuwaisirah juga At-Tamimi. Tapi kalau ketemu At-Tamimi hari ini, janganlah, ini zaman berbeda. Ada juga guru saya namanya marganya At-Tamimi, dia solehnya luar biasa. Tapi zaman dulu emang Bani Tamim ini rata-rata memang yang kemudian nyebrang ke Khawarij. Karena apa? Mereka menggunakan rekrutmen lewat jalur-jalur keturunan. Itu yang dilakukan oleh mereka, dan hari ini Pak dilakukan oleh kelompok teroris di Indonesia. Jadi mereka rekrutmennya hari ini, kenapa mereka masih tetap hidup? Karena mereka menggunakan keturunan untuk rekrutmen regenerasinya. Jadi kalau bapaknya anggota Jamaah Islamiyah, anaknya direkrut otomatis hidup, cucunya juga ikut. Nah itu yang terjadi hari ini, sama persis seperti polanya Khawarij. Makanya kelompok Khawarij ini rata-rata Bani Tamim, orang dari pegunungan. At-Tamimi ini orang dari pegunungan, penggembala domba itu, Bani Tamim. Makanya banyak direkrut lewat jalur keturunan, sehingga kalau kita baca ini semua ada Abu Bakar Azi At-Tamimi. Ini yang rencananya mau membunuh Sa'ad bin Abu Waqqas. Nah ini makanya orang-orang di dalam Khawarij ini rata-rata Bani Tamim, karena rekrutmennya memang karena lewat jalur genetik, keturunan. Tapi ya Tamimi hari ini banyak teman saya yang soleh, yang ahli ibadah dan betul-betul luar biasa. Gitu ya. Saya kira udah ya. Ini waduh udah 6:30. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan pasti datangnya dari saya yang fakir ilmu. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada sekalian demikian